Di segmen sebelumnya, Mama sudah mencoba untuk membuka kira-kira dalam kedepannya seperti apa dari kita masing-masing. Nah, kalau ada anggapan bahwa tarot itu mistis, kalau penjelasan dari Mama Ella ini gimana? Tarot itu nggak mistis ya? Bukan ya? Bukan, karena tarot ini dapat dipelajarin. Setiap orang juga bisa belajar tarot, gitu. Jadi pada umumnya mungkin seperti hipnotis dulu ya, mungkin dianggap kayak mistis gitu, kayak pakai jin, pakai setan. Tapi pada kenyataannya sekarang banyak orang yang belajar, gitu. Jadi sama aja hal dengan tarot. Tarot ini juga dapat dipelajari, dan tidak ada yang namanya mistis-mistis. Karena ini juga berhubungan dengan psikologi juga kan. Jadi kalau ilmu pengetahuan ini adalah jalur psikologi ya? Iya, hampir sama seperti itu. Oh gitu. Jadi sebenarnya ini adalah permainan psikologi juga. Sekarang bagaimana kalau kita bermain? Ini karena permainan psikologi, bagaimana kalau kita buktikan bahwa kita pun bisa untuk mainkan psikologi ini? Gita, saya challenge kamu di permainan berikut ini, yaitu Celeb Challenge. Jadi ini ada dua media yang akan digunakan untuk membaca sifat dari seseorang. Korbannya adalah anak-anak My Own Music. Oh berarti satu aja deh, EP. Namanya apa Ben? EP, My Own Music. Ini namanya EP. Lihat. Halo Ipi. Ipi. Eksekutif produser Ipi. Jadi ramalannya tidak mistis, media tidak mistis, tapi korbannya mistis. Ari, Gita. Tadi manggil EP apa? Ipi. Sorry, jangan gitu dong. Jadi? Kenapa? Baiklah, sekarang sudah ada dua media yang mau dipakai. Itu apa ini? Karena suka yang kiri maka saya pilih ini. Itu ini kanan, kan suka yang kiri. Oke. Ini kanan. Berarti yang dipakai adalah media beras. Silahkan kita berikan waktu. Tangan kirinya mana? Oke. Beras itu kan makanan pokoknya orang Indonesia. Jadi inti dan pokok dari ramalan adalah dari beras. Mama Ella salah selama ini, nggak bercanda. Oke ya, dimasukin ke sini. Saya kuliah ini 4 tahun Mas Ari. Tutup ya. Oke, nanti kalau misalnya udah saya suruh buka, ditaburin ke sini. Meyakinkan. Kalau silakan tabur. Kalau dari bentuk berasnya ini absurd, berantakan. Bisa menggambarkan bahwa kepribadian Mas EP ya. Mas EP ini mungkin belum terarah. Udah punya pasangan mungkin? Udah punya belum? Sudah. Mungkin pasangannya menyesal atau apa? Karena begini. Jadi gini, kalau misalnya sudah punya istri, biasanya mungkin istrinya sudah malas mengurus, makanya hidup tetap berantakan. Cuman ini ada titik terang, Mas. Ada. Di sini kalau diperhatiin, ini kayak membentuk bintang. Tapi bintang yang belum jadi, ini kan gini, mengarah ke sini, ke sini, gitu kan. Artinya? Sebenarnya Mas EP ini apabila memulai karirnya 50 tahun sebelum ini, bintangnya bersinar. Umur sekarang ada 70. 75 lah ya kan sekarang umur 75. Jadi seandainya 50 tahun sebelum ini mungkin akan lebih sukses daripada sekarang. Lama Saya ya? dagang-dagang rempah dulu ya. Dagang rempah di zaman Fir'aun. Iya betul. Oke. Sekarang kalau misalnya dilihat dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada di sebelah atas. Iya. Jadi kalau terawangan saya, kalau ada 5 di atas, mungkin sudah 5 kali gagal menikah. Atau mungkin melamar tidak diiyain. Kurang 1 nih 6 sebenarnya, saya ditolak 6 kali. 6 kali. Ada ini 1 tadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan tadi 6. Oh nggak, kalau ramalan beras bisa tumbuh kapan saja sesuai dengan kepribadian orangnya sih. Jadi bisa berubah. Kita pas lagi ngobrol gini kita nggak tahu. Tiba-tiba tuh, beras tadi keluar ini lagi nggak ada. gitu. Ini nggak ada, bisa jadi ada gitu. Oh gitu. Ya. Dan terakhir ya Mas. Apa tuh? Wah ini ada yang aneh Mas. Apa tuh? Begitu saya mau ngambil, ternyata ada rambut. Nah, tuh. Ini menandakan Apa tuh? biasanya di tengahnya ada rambut.
Jujur, tolong jujur, tolong jujur. Ada apa nih maksudnya? Biasanya kalau ada rambut, Ya. ini nggak mungkin rambut dia sendiri. Artinya dia menandakan ada individu lain yang hadir di antara kehidupan dia dengan rumah tangganya. Keretakan. Dan gini, kehidupan orang lain yang masuk Keretakan rumah tangga akan segera aja terjadi. Nah, gini. Yang diusir dari rumah mertua saya tahu. Kalaupun ada orang lain yang masuk bisa aja dong nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau sampai rambut jatuh, Ya. Mati saya. silakan menjawab sendiri. Iya, silakan. Mungkin nanti dibahas di rumah ya sama istri. Ini harus sampai tuntas loh ngomonginnya. Takutnya memang benar terjadi gitu ya. Iya. Tapi nggak terjadi deh. Kan kamu. Kayaknya kurang. Oh ya. Oke, teman buat Gita. Silakan. Silakan Epi kembali. Kita kembali nanti. Caranya Gita untuk meramal emang meyakinkan. Pantesan banyak banget yang tertipu. Banyak Dia yang jago ngantri. banget meyakinkan seseorang. Sekarang saya mau tanya sama Mama Ella, bagaimana penerawangannya terhadap saya? Kira-kira bagaimana Mama? Oke. Karir, percintaan atau apapun deh. Mau tanya apa? Anak-anak, Overall semuanya. aja, semuanya. Coba. Overall aja kalau Oke. gitu. Oke, mau yang mana dulu? Ini sama ya, tadi kartunya saya pernah lihat juga tadi. Iya, tadi ada. Ini Mau tanya apa dulu? Tentang karir. karir. Untuk tentang karir sih ke depan sama ya, maksudnya nggak usah takut. Cuma ada satu sisi kamu juga harus memilih. Karena di sini kamu nggak boleh ambil semuanya. Bisa bilang nggak boleh greedy juga ya. Karena Nggak boleh nanti maruk ya? nggak boleh maruk. Karena nanti ke depan ada aja chance lagi. Cuma kesempatannya itu mungkin berbarengan dengan yang sekarang. Jadi ada yang harus kamu ambil, ada yang tidak. Seperti itu. Nah, tapi untuk karirnya juga bagus sih. Nggak usah takut sih sayangnya kalau untuk masalah karir. Bukan berarti semuanya bagus, tapi sebenarnya keputusannya di tangan kamu. Kalau kamu salah jalan juga bisa berbeda gitu. Nah, tapi kalau untuk masalah karir, Tapi bagus ya. masa karir bagus untuk tahun ini amin. bagus. Nggak perlu takut. Nah, cuma di sini ada sedikit warning untuk kamu lebih berhati-hati ketika mau buka usaha. Oh, oke. Nah, Lagi mau buka usaha, jadi cocoknya kemana? untuk cocok nanti bisa mama bilang, tapi untuk yang ini dulu, ini harus hati-hati karena untuk buka usaha harus gini sayang, bisa dibilang kalau kamu nggak hati-hati, kamu bisa uang kamu dengan sejumlah uang itu bisa gone begitu aja. Nah, bisa dibilang kalau mungkin kamu belum ada waktunya, mungkin jangan dulu. Ditahan dulu gitu. Karena kamu kan orangnya gak percaya sama orang. Nah, tapi dalam masalah untuk buka usaha, itu harus kamu yang terjun sendiri. Karena kalau kamu nggak terjun sendiri, itu nggak akan jalan. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Mama Ella, kita akan kembali lagi pada Ari. Mana Ari? Silakan. Akhirnya. Luar biasa ya. Tadi pas gaya untuk menabur berasnya itu sangat luar biasa. Epe nanti saya ramal juga ya. Ketika saya kasih beras, Anda simpan baik-baik berasnya di bawah bantal Anda. Saya akan pastikan Anda seumur hidup akan punya beras. Oke, Mama, ini kan sesuatu yang bikin orang penasaran. Apalagi namanya ngeramal gitu dari kartu, semua orang pengen tahu seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, kalau misalnya selama ini gitu mempelajari ini butuh waktu berapa lama untuk orang bisa menguasai atau mastering tarot? Tergantung orangnya sih ya, tapi untuk butuh waktu sih, butuh beberapa bulan sih. Berapa bulan ya? Beberapa bulan. Berapa bulan? Itu hanya untuk tarotnya aja? Iya. Nah, sebenarnya ketika membaca tarot itu ada misalnya ada hawa khusus gitu nggak? Atau mungkin ketika dibuka, ding, ada terbaca di depan, atau emang cukup dari sini aja udah kelihatan? Sebenarnya basically seperti Mama bilang tadi, tergantung orangnya juga. Kalau memang orangnya dari lahir sudah punya kemampuan, berarti lebih gampang untuk dia meramal seseorang. Tapi kalau dia belum punya kemampuan untuk meramal, otomatis untuk belajar tarot itu tidak semudah itu. Karena masih banyak lagi yang harus dipelajari, apalagi kalau untuk jadi seorang profesional sampai mendapat gelar master reader. Nah, sekarang sebagai penutup nih, Gita, kira-kira apa yang akan kamu utarakan kepada yang nonton Tonight Show _net mengenai ramalan? Ya kalau
Ya kalau aku sih cuma bisa bilang gini ya, sebenarnya ramalan itu kalau untuk di agama saya kebetulan tidak boleh diramal. Cuman namanya manusia kan kadang-kadang ada rasa ingin tahu. Tapi intinya sih kalaupun memang mempercayai ramalan, menurut aku karena memang penguasanya dunia ini adalah Tuhan gitu, katakan gitu ya. Maupun baik ataupun buruk kan bisa berubah. Sekarang gini aja, kalau misalnya nanti kita diramal ternyata buruk, kita harusnya punya effort yang lebih untuk ngelakuin segala hal apalah itu sesuai ramalan supaya ramalan ini mungkin bisa berubah. Karena semuanya kan digariskan sama Tuhan itu aja sih. Jadi ramalan hanya untuk membimbing kita untuk menjalani apa misalnya bisnis ya, usaha atau pekerjaan gitu. Lebih semangat gitu ya. Oh nanti bakalan sukses, karena belum sukses jadi lebih semangat gitu, lebih sukses gitu. Kalau Mbak sendiri, Mbak lagi, Mama gimana? Kalau menurut Mama, sebenarnya ramalan ini bukan sesuatu harus ditakuti. Karena bisa dibilang dari ramalan ibaratnya jalur kanan lubang, kiri jalan yang benar, pasti Mama arahin ke jalan yang benar, nggak mungkin ke lubang. Nah, dari ramalan ini kita bisa waspada, bisa dibilang seperti warning gitu. Jadi ketika kamu punya masalah, misalnya diramalkan ada hal yang buruk, kita juga bisa dikasih solusi untuk itu. Tidak dibilang, oh buruk aja seperti itu. Orang juga nggak tahu gimana cara keluarnya. Jadi dengan ramal ini juga masalah-masalah kehidupan pribadi seperti cinta, seperti pekerjaan, karir, asmara, dan lain-lainnya itu bisa dibilang bisa diselesaikan. Seperti itu. Mudah-mudahan yang punya masalah juga ketemu jalan keluarnya. Maksudnya dalam proses membantu ya sebenarnya. Iya. Baiklah, sekarang ini untuk Anda semua tentunya juga mungkin di antara obrolan kita ada beberapa hal yang tarot ini ternyata ada lain yang belum kita utarakan. Mereka tahu, wah ada juga nih jenis ramalan berikutnya nih, atau juga seni dari luar negeri yang tadi salah sebut, mungkin monggo saja diutarakan aja ke kita dengan cara kemana Isti? Langsung follow Twitter kita di @tunaichi_net, lihat Instagram kita juga di tunaichi_net, subscribe langsung di YouTube Tunaichi_net. Benar sekali, dan semuanya juga yang tadi telah kita pelajari, tarot itu ada nilai psikologinya, astrologi ada ilmu kebintangannya, semuanya bagian dari ilmu. Jadi bagaimana kita mempelajarinya dan memahaminya, itu kita kembalikan kepada individunya masing-masing. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Tonight Show.